Ya, kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa masih belum selesai. Dan sekarang ini Mas Roy Suryo masih dalam proses pengajuan pra-peradilan. Dan pra-peradilannya juga masih belum selesai. Akan masih panjang lagi. Dan kita akan langsung menanyakan kepada Mas Roy Suryo yang sudah hadir bersama kita di Tuntuh Poin Aja. Mas Roy Suryo, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih sudah hadir, Mas. Bukan saya tidak mau disebut, Ya. tapi kalau istilah terdakwa, Oke. itu berarti sudah maju ke pokok persidangan. Oh ya, maaf. Dan Berarti nggak apa-apa, masih nggak perlu, ini Oh, santai. iya, iya. Hanya untuk menunjukkan kalau saya masih tersangka. Oke. masih Karena tersangka. belum Maaf, maaf. ada Ya. pembacaan dakwaan. Ya. Tapi kalau kita sudah terdakwa, itu saya sudah nggak boleh lagi ngajuin pra-peradilan. Jadi Oke. Ini ilmu baru lagi nih. enggak, Ilmu- ini iya, termasuk iya, iya. Betul. sebelum beberapa jam sebelum kita podcast ini, ya tadi kita jelaskan dengan menggunakan dua ahli yang saya hadirkan di peradilan, karena dari pihak kepolisian mengatakan ini udah lewat waktu ini sudah harusnya tidak bisa lagi praper. Nah kita Iya, iya, bacakan iya. dalam KUHP. Nah, ini sekalian meluruskan di sini. Iya, kalau orang itu masih statusnya tersangka, itu masih boleh melakukan pra-peradilan. Tapi kalau dia sudah duduk di ruang persidangan, kemudian dia sudah didakwa dengan surat dakwaan, nah dia sudah nggak boleh lagi pra-peradilan. Sudah Ya. disebut terdakwa di situ. Dan ini memang ada yang menarik. Sahabat saya Dr. Tifa, kenapa sekarang mengajukan pra-peradilan? Lagi, ya, karena sempat. Padahal kemarin sudah jadi Ya, sudah jadi disebut terdakwa. Tapi alhamdulillah beliau dikabulkan. Ya, artinya perlawanannya, kalau dulu istilah eksepsinya, sehingga statusnya tidak terdakwa lagi. Nah, jadi inilah sekarang Dr. Tifa jadi tersangka. ya posisinya. tersangka lagi, Tersangka lagi. sehingga mundur lagi, sehingga bisa mengajukan pra-peradilan. Peradilan. Nah ini juga menarik sih sebenarnya, Iya. Mas. Tadi kan kita sempat bahas ya di belakang Aha, ini, aha. Mas Roy Suryo ini kok betah banget ya di pengadilan ya, Iya. gitu. Endurance-nya Bolak-balik, luar bolak-balik. biasa, bolak-balik gitu. Nah banyak juga netizen yang ngomong nih, Mas. Katanya kan, nih Mas Roy Suryo kok pra-peradilan sampai berkali-kali, ini udah babak 1, babak 2, babak 3, nih babak 4. Kenapa? Nah itu kenapa sih, Mas? Gini, itu sebenarnya ada hubungannya dengan hobi saya. Apa Apa tuh nih hobinya? hobinya? Hobi saya itu rally. Oh. Otomotif itu Iya, kan iya, kita iya. bertarung ketahanan, enduro, rally enduro untuk menguji endurance Endurance kita, ya. endurance kita. Jadi gini, ini sekaligus kita dalam rangka ya menghormati dan menjalankan amanah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025. Mohon maaf kalau saya sedikit jelaskan ya. Meskipun saya bukan orang hukum ya gitu, tapi secara singkat dapat kita jelaskan gini. Hukum di Indonesia itu berkembang sekarang sudah ke level 3. Dulu pertama kali hukum untuk Indonesia yang dulu masih zaman Hindia Belanda, masih kita dijajah Belanda dulu, yang namanya orang seperti kita ini ya orang pribumi itu disebutnya inlander ya. Inlander itu masyarakat kelas bawah, kelas 3. Itu kalau salah itu sudah nggak ada lagi yang namanya pembelaan, sudah dicap salah oleh londo, tapi bukan londo ireng ya. Lain, londo beneran ya. Londo beneran Kalau ini. londo beneran itu pengkhianat. Ya. Ya, itu londo ireng. Tapi dibantu Londo Ireng juga sih. Oh iya, dibantu londo ireng karena gimana bisa menyimpulkan orang itu bersalah kalau tidak ada informasi dari londo ireng. Iya. Nah, jadi londo dulu, kalau orang Belanda dulu kalau penjajah itu ya, menir zaman dulu itu kalau menangkap orang pribumi, kemudian langsung ditangkap dan ngeri sekali loh. Dulu kalau kita lihat sejarahnya, Taman Fathahilah yang ada di Jakarta Kota itulah tempat pusat eksekusi dari kita. Ya, dibawa ke tengah lapangan, kemudian di situ ada panggung, digantung atau bahkan dipancung di situ. Ya, jadi tidak sempat orang berbuat orang salah itu mempertahankan dirinya. Kalaupun sial-sialnya tidak kemudian dieksekusi di situ, itu dimasukkan dalam penjara bawah tanah itu yang ada airnya itu. Itu ngeri. Nah, kemudian tahap kedua, kita punya undang-undang warisan Belanda ya KUHP, tapi sudah ada sedikit menghormati kepada orang boleh disidangkan dan boleh membela. Jadi waktu itu kemudian ada pokrol, ada lawyer yang bisa ikut mendampingi. Tapi terbatas. Yang damping itu hanya memberikan saran-saran atau advice. Tetap saja orang itu tidak punya hak untuk kemudian mengkoreksi pasal-pasal yang ada. Jadi makanya dulu sudah dikenal juga Mas yang namanya pra-peradilan. Jadi orang bisa menggugat tapi hanya bisa men-challenge. Pra-peradilan itu biasanya hanya sekali. Ya gitu, misalnya soal penersangkaan dia atau penangkapan dia. Dulu itu. Dan biasanya kalau pra-peradilan itu diajukan, kalau belum pokok perkaranya jalan.
Iya. Kalau sudah pokok perkara jalan, pra peradilannya gugur. Maka dulu dikenal sekali orang yang menang dalam pra peradilan itu 1 dibanding 1000. Iya. Nggak pernah ada yang menang dulu. Nah, dengan kitab Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini, nomor 20 tahun 2025, pra peradilan itu jadi selevel dengan pengadilan pokok utamanya. perkara. Iya. Bahkan pra peradilan itu harus dilaksanakan sebelum yang namanya pokok perkaranya jalan. Jadi kalau pra peradilan masih ada, pokok perkaranya nggak boleh jalan seperti saya. Otomatis ditunda ya. Otomatis ditunda. Dan yang namanya kuasa hukum itu sekarang benar-benar merupakan bagian dari criminal justice system, dari sistem peradilan yang setara. Jadi kalau dulu polisi, jaksa, hakim itu seolah-olah lebih tinggi dari penasihat hukum. Penasihat hukum itu Mas, kalau dulu kita diperiksa di kepolisian atau di sidik, itu hanya bisa dampingi. Kalau ditanya dia nggak boleh jawab. Minimal kalau dulu lawyer zaman dulu tuh cuma bisa nginjek kaki. Jangan ngomong gitu, jangan ngomong gitu. Kalau sekarang lawyernya bisa ikut jawab. Bahkan menyerahkan ini loh hukumnya ini, anunya ini. Jadi benar-benar setara. Karena lawyer sekarang itu sudah setara. Karena memang KUHP yang baru ini kan juga dibuat oleh para lawyer yang juga masuk dalam DPR. Jadi ini benar-benar sudah kayak hukum modern. Orang itu dipandang setara. Itulah yang kita pakai Mas. Jadi saya kemarin alhamdulillah ketika kemudian diberlakukan KUHP yang baru, itu kan ada perubahan beberapa pasal. Tadinya pasal 310, 311 diubah jadi 433, 434. Nah, itu ada beberapa yang diturunkan hukumannya. Ya, tapi masih ada yang tinggi. Yang pasal ITE yang 32, 35 itu masih tinggi. Makanya itu diselundupkan. Nah, ada juga status dari pra peradilan yang misalnya sekarang kalau saya masih melakukan pra peradilan, yang pertama itu adalah soal penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Ya, itu yang pertama. Itu yang Yang pertama, ya, tanggal 19 Juni kemarin, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba saya digerebek. Kayak peristiwa kalau kita nonton tiap tahun dulu Mas, kita wajib nonton tuh film karya G13. Arifin Senur itu. Iya, udah suasananya sama itulah. Kalau bahkan ketika film penangkapan di masa itu diputar di persidangan, orang dan itu ya jumlah kau tuh naik kayak waktu orang mau nangkep Pak Yani. Bahkan lucunya Mas. Di film itu pun di kejadian apa? Saya kan tanya ke para penyidik yang datang gitu. Saya cuci muka ya gitu, mandi dulu. Enggak boleh. Harus segera jalan. Oh, mirip banget ya? Mirip, Mas. Terus saya bilang, kata saya mirip yang diputar sampai pengunjung sidang tersinggung. Waktu saya bilang, ya minimal cuci muka toh, gitu. Ada itu kata-kata itu di film ada. Minimal cuci muka toh, gitu. Itu pun ganti celana, enggak boleh. Untungnya saya tuh pakai baju yang bekas. Saya masih sisa jadi saya subuhan 4:30, saya tertidur, kemudian saya terbangun, masih baju sholat itu. Jadi ya masih baju rapi lah gitu. Wah kalau enggak kan pakai kaos kita jelek banget lah di bawah gitu. Sepatu enggak boleh tadinya. Untung di dekat tangga saya ada sepatu saya pakai. Nah itu kemudian saya pra-peradilankan. Alhamdulillahnya diterima. Jadi artinya namanya penangkapan, kemudian penahanan dan penggeledahan di rumah itu tidak sah. Apalagi penggeledahan pakai surat lama. Surat tahun sebelumnya, surat tahun lalu 13 November tahun 2025 dipakai. Kemudian penahanannya dipakai surat itu mungkin copy paste surat milik orang siapa. Karena di situ masih tertulis setelah ditangkap dalam waktu 1x12 diperiksa untuk berkas perkara. Loh, kok berkas perkara? Berkas perkara saya sudah selesai. Betul. Jadi nggak boleh lah. Ini akan jadi pelajaran sangat penting untuk semua pihak. Kepolisian juga harus hati-hati kalau nanti melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang tidak kemudian dengan mudah serta-merta ditangkap kemudian ditahan seperti itu. Nah, ini pembelajaran juga. Sangat ya, pelajaran. Itu alhamdulillahnya hakim tunggal pra peradilan waktu itu memenangkan saya. Nah, memang ini ada lucunya. Dari situ kemudian timbul satu konsekuensi. Ketika saya ditahan, kemudian juga sempat ditangkap dan digeledah itu, kan ada kerugian. Ya, boleh mengajukan ganti. Itu amanah dari sidang pra peradilan pertama. Boleh mengajukan ganti rugi, tapi dalam sidang yang lain. Nah, kemarin kita ajukan. Itu pra peradilan yang ketiga. Saya cerita dulu yang ketiga. Hanya lucunya ketika sidang yang ketiga itu kemudian ternyata harus melibatkan institusi lain sebagai bendahara negara, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi dikatakan karena Kementerian Keuangannya tidak masuk, maka dikatakan kurang pihak. Tapi tidak ditolak.
hanya NO itu belum bisa diterima. Jadi berita yang soal ditolak di pra-peradilan ketiga itu salah ya? Salah, berarti ya? salah, belum diterima Nah, karena perlu kurang diluruskan pihak. berarti. Ya, Oke. dan kemudian itu yang kita ajukan lagi untuk pra-peradilan yang kelima nanti. Sempat memang di pra-peradilan yang kedua, saya mengajukan yang namanya bukti yang Pasal tidak sah, pasal 32. Iya. Kenapa? 32 itu kan kebetulan Mas, saya kan juga yang ikut menyusun Undang-Undang ITE dulu. Betul. Ya, bersama dengan Prof. Henry Subiakto. Pasal itu tidak ada hubungannya dengan dengan fitnah dan pencemaran nama baik, ya. apalagi hubungannya dengan selembar yang namanya ijazah ini. Nah, ini nggak ada. Nah, ini di bawah nih ijazahnya nih. Bawa. Ya. Yang katanya Roy Suryo sekarang nggak berani lagi nih dalam tuntut poin saya bawa nih. Iya. Palsu, 99,9% palsu. Ini barbuk juga saya bawa Mas. Iya. Kenapa ini jadi barbuk? Ini kemarin di salah satu acara di gedung ini juga. Wah, ini sempat ditampar sama orang. Karena orangnya marah, kan orangnya nggak bisa lihat ini fotokopi. Iya. Ini memang legal. Dia bilang itu asli. Asli kalau sudah dicap di kantor pos. Walah, ini ilmu dari mana? Maka saya lihat ini loh, dia kepala dia maju sehingga dia nyentuh gitu. Terus marah. Ya udahlah, ngomong aja nggak jelas. Dia kan ngomong harusnya legalisir, dia sebut egalisir. Ngomong aja nggak jelas. Iya. Udah, siapa silakan tonton acara di TV iNews minggu yang lalu. Nah, intinya gini. Jadi apa? Saya kemudian karena selembar ijazah ini kan kemudian ijazah padahal belum tentu asli ini, palsu.